boleh berdoa di kuburan. Nah, ya, ini menarik. Jadi baru-baru ini saya bersama dengan saudara saya berkunjung ke Pekanbaru dan di sana ada makam orang tua kami yang perempuan. Nah, di hari pertama kami nyampe di sana, kami langsung menuju kuburan orang tua kami yang dimakamkan di sana. Orang tua kami yang perempuan, ya. Lalu setelah kami nyampe di lokasi kuburan, kami akhirnya masing-masing mengambil bagian tuh, ya. Ada yang membersihkan, ada yang menyiram, ya. Sudah oke semua, kami ngambil posisi untuk apa? Berdoa, ya. Kami ngambil posisi untuk berdoa dan salah satunya memimpin dalam doa. Kami berdoa di sana, lalu kami pulang. Nah, di Pekanbaru waktu itu kami ada acara beberapa hari di sana. Sesaat sebelum pulang, ya, sebelum pulang dari Pekanbaru, saya menyempatkan diri kembali untuk berkunjung kembali ke makam orang tua saya tersebut, ya. Saya kemudian melakukan hal yang seperti sebelumnya. Saya menyiram, saya membersihkan, lalu saya mengambil posisi berdoa kembali di sana, ya. Nah, berdoa di kuburan ini kami lakukan bukan karena boleh atau tidak boleh, ya. Sekali lagi, masalah berdoa di kuburan bukan soal boleh atau tidak boleh. Tapi karena kami tahu isi doa yang kami panjatkan itu apa, dan kami pastikan bahwa kami berdoa bukan kepada orang tua kami yang sudah mati, tetapi kami berdoa kepada Tuhan. Ya, kami tidak berdoa terhadap arwah, kepada orang yang sudah mati, kami berdoa fokusnya kepada Tuhan. Karena ternyata ya, ada orang ya datang ke kuburan untuk apa? Berdoa memohon yang namanya berbagai hal. Berdoa misalnya minta kesehatan lah, minta keselamatan lah, minta umur panjang lah, bahkan berani itu berdoa minta harta dan kekayaan ya di kuburan. Ada juga orang datang ke kuburan dengan berdoa apa? Mendoakan keselamatan orang yang sudah mati tersebut, ya. Orang yang sudah meninggal itu didoakan keselamatannya. Dan yang ketiga, ada orang yang datang ke kuburan untuk apa? Curhat, ya. Dia ngobrol dengan orang yang sudah mati tersebut. Mungkin dia seorang anak dan orang tuanya yang di kuburan itu adalah yang sudah meninggal itu adalah orang tuanya. Lalu dia cerita mungkin dengan berbagai masalah hari-harinya, dengan teman kosnya mungkin, teman pekerjaannya, mungkin dia habis diputusin oleh pacarnya, ya. Mungkin waktu orang tuanya masih hidup, ya, orang tuanya selalu ada bahu pelukan, ya, di saat dia sedih, di saat dia susah. Tapi saat ini orang tuanya sudah meninggal sehingga dia datang ke kuburan, dia curhat di sana, ya. Padahal sebenarnya orang yang sudah mati, ya, kamu mau ngomong apa ya, dia nggak dengar, dia tidak tahu, ya. Nah, saya ingin menegaskan kepada setiap kita umat Tuhan, orang Kristen, ya, bahwa berdoa seperti hal-hal di atas tidaklah diperbolehkan, tidak dibenarkan. Tentu saya tidak bermaksud untuk menyenggol atau menyinggung atau mengganggu ya kepercayaan atau agama lain, karena ya mungkin kepercayaan masing-masing, ya bahkan ada budaya yang melakukan tradisi-tradisi atau ritual tertentu yang dilakukan secara rutin di kuburan, ya. Tentu saya menghormati hal tersebut, tapi untuk umat Tuhan, orang Kristen, hal tersebut tidak diperbolehkan, ya. Tidak boleh berdoa atau meminta apapun di kuburan kepada orang mati. Tidak boleh curhat, apalagi ngajak ngobrol orang yang mati, karena orang mati sudah tidak tahu apa-apa, ya. Seperti ditegaskan dalam Imamat 19 ayat 31 dikatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah, ya. Dan John Calvin juga mengatakan kita tidak boleh memberikan kepada orang mati apa yang hanya layak kita berikan kepada Tuhan, ya. Nah, dalam hal ini, jika orang mau datang ke kuburan, bukan berarti dia tidak boleh berdoa, ya. Silakan datang ke kuburan, ya, berdoalah di sana dengan catatan isi doanya harus benar, dan berdoanya bukan kepada arwah, bukan kepada orang mati, tetapi berdoa kepada Tuhan, ya. Kemudian kita bisa memanjatkan doa-doa misalnya seperti ini, ya. Bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena Tuhan mengizinkan kita memiliki orang tua, orang yang kita kasihi, ya,
selama dia hidup, dia ada bersama dengan kita, mendampingi kita, mengasihi kita, menolong kita, ya, dan membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan. Itu patut kita syukuri ya, bahkan kita bisa bersyukur saat kita ada di kuburan untuk hal ini, dan tentunya bersyukurnya kepada Tuhan. Kemudian di kuburan kita bisa berdoa agar apa? Roh Kudus memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk apa? Berpegang teguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga apa? Ketika di kuburan itu kan ya kita diingatkan ya bahwa hidup ini tidak selamanya di dunia. Kita tidak selamanya hidup di dalam daging ini. Cepat atau lambat kematian itu akan datang. Tetapi di saat yang sama, Injil menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Karena Kristus telah mati dan bangkit untuk hidup kita yang kekal. Nah, kita perlu berdoa dan meminta Roh Kudus memampukan kita menghidupi hari-hari kita. Untuk apa? Untuk hal-hal yang berguna, untuk mengasihi dan menjadi saluran berkat buat orang di sekitar kita. Hidup kita mempermuliakan Tuhan ya, sehingga kalau tiba waktunya kita bisa pergi dengan apa? Dengan sukacita dan penuh kemuliaan Tuhan ya. Sekali lagi, silakan berdoa di kuburan ya, dengan mengingat kasih teladan dari iman orang yang sudah meninggal ya kepada kita. Mungkin dia orang tua kita, saudara kita ya. Kita mengingat waktu-waktu kebersamaan yang ya cukup hangat gitu ya. Sehingga semua itu membawa kita apa? Termotivasi. Untuk apa itu tadi? Ya, menjalani kehidupan ini untuk hal-hal yang bermakna dan memuliakan nama Tuhan. Jadi intinya di sini saya mau katakan, orang Kristen boleh berdoa di kuburan, tetapi harus tahu apa doa yang benar. Ya, doa apa yang perlu dipanjatkan. Ya, doanya harus berpusat kepada Tuhan, harus selaras dengan Injil. Tidak boleh jatuh ke dalam praktek-praktek penyembahan berhala, penyembahan arwah, dan meminta kepada orang yang sudah mati. Oke, maju terus dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman, dan Tuhan Yesus memberkati.